Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sajida Fatimah Pasaribu, NIM 3202422011. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Yang kedua, pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Pengertian pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, menurut Ahmad D. Marimba, pengertian pendidikan menurut Ahmad D. Marimba adalah bimbingan atau bimbingan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani, terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Yang ketiga, menurut Martinus John Langeveld, pengertian pendidikan menurut beliau adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidup secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Yang keempat, menurut Ganin dan Kodstam, pengertian pendidikan menurut Ganin dan Kodstam adalah proses pembentukan hati nurani. Yang kelima, menurut Stella Van Patten Henderson, menurut beliau bahwa pendidikan adalah kombinasi pertumbuhan, perkembangan diri, dan warisan sosial. Yang keenam, menurut Carter Vigot, pengertian pendidikan menurut beliau adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Yang ketujuh, menurut Profesor Herman H. Horn, menurut beliau memiliki pendapat kalau pendidikan yaitu suatu sistem dari penyesuaian lebih tinggi untuk makhluk yang sudah berkembang secara fisik serta mental yang bebas dan sadar pada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, serta tekad diri manusia. Yang ke-8, menurut Drikayarka, pengertian pendidikan menurut beliau disimpulkan sebagai suatu usaha dalam memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke skala yang insani. Yang B, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan pendidikan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti, luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa. Yang kedua, berdasarkan MPRS nomor 2 tahun 1960 bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang 1945
Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang 1945 atau versi amandemen. Yang pertama, pasal 31 ayat 3 menyebutkan pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang pasal 31 ayat 5. Yang keempat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional dalam pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Yang kelima, menurut UNESCO, tujuan pendidikan menurut UNESCO dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Baiklah, sekian hasil dari pemaparan saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.